A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Niki selalu Allah ittaqullah. Bi Allah suruh takut ke sengko. Wabtagu ilaihil wasilah. Cari jalan menghubungi Allah. Wasilah sama sekali bukan perantara. Mari kita cermati takutnya kuking agabayan cek lakar wasilah beri perantara. Semua ulama tafsir ada sing artiin perantara. Arab bi artiin perantara bi ore. Coba nih kan nih. Kula lo baca akapita ko abid nih kah. Keng nih kah bisa teh kali panjenengan. Lebeda terjemana pemahaman nih kah. Idrib tafsir Jalalain Imam Suyuti Jalaluddin As-Suyuti ini watlubu ma yuqarribu ilaihi min taati nika arti ringkesan nika sekocak wasilah ke taat menjadi sebab yang menjadi sebab dekat kepada Allah. Anda mengatakan bahwa wasilah itu tidaklah berarti perantara. Karena wasilah menurut ahli tafsir, menurut Anda adalah taat. Dalam arti Anda mengatakan bahwa wasilah hanyalah boleh dengan amal, dengan ketaatan sendiri, dengan amal sendiri. Saya ingin menanggapi, saya ingin mempreteli pernyataan Anda satu persatu. Pertama, pernyataan Anda mengatakan bahwa wasilah atau perantara itu hanya boleh dengan amal atau dengan ketaatan sendiri. Lah ini tentu menyalahi kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu lafal am itu artinya lafal yang bermakna umum, itu harus diberlakukan keumumannya, artinya tidak boleh dikhususkan selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Lafal al-wasilah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Al-wasilah itu masuk kategori lafal am. Karena lafal am itu dalam kaidah usul fikih ada 4. Nomor 1, langsung nomor 1 saja ya. Nomor 1 itu adalah lafal mufrad. Lafal mufrad yang dimakrifatkan menggunakan al. Lafal al-wasilah itu mufrad kemudian dikasih al. Maka di situ masuk masuk lafal am, lafal umum. Sehingga karena ini lafal umum dan tidak ada yang mentaksis di belakangnya, maka harus diberlakukan keumumannya. Maka wabtagu ilaihil wasilah, dan mencarilah kalian wasilah. Lah itu maksudnya wasilah itu boleh dengan amal sendiri, dengan ketaatan sendiri, ataupun dengan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian Anda mengatakan bahwa tidak ada ulama tafsir yang mengartikan wasilah selain taat. Jadi menurut Anda ulama tafsir semuanya sepakat bahwa wasilah itu adalah ketaatan maksudnya. Dengan berdalih pada keterangan dalam tafsir Jalalain. Padahal dalam slide yang Anda tampilkan itu juga ada indikasi yang juga ada keterangan yang mengindikasikan bahwa wasilah itu bukan hanya doa. Wasilah itu bukan hanya taat, bukan hanya ketaatan, bukan hanya amal solehnya sendiri. Sayangnya itu tidak sampean baca. Coba yang saya yang baca. Dalam tashilnya di bawahnya Jalalain itu. Wabtahu ilaihil wasilah ay ma yatawassalu bihi wa yataqarrabu bihi ilaihi minal a'mali sholihati. 1, minal a'mali sholihati, dari amal-amal soleh, wa du'ai, dan doa, wa ghairi dalik, dan lainnya tersebut. Jadi tidak hanya wasilah itu, tawassul berperantara itu tidak hanya dengan ketaatan, juga tidak hanya dengan doa.
tapi boleh dengan yang lain. Boleh dengan dat, boleh dengan amal, boleh dengan asar. Banyak dalil-dalil atau hadis yang mendukung pernyataan saya ini bahwa tawassul itu tidak harus dengan amal soleh, tidak harus dengan ketaatan. Seperti dalam kisahnya Nabi Adam. Hadisnya tidak saya baca, nanti saya tampilkan saja di slide. Nabi Adam itu pernah bertawassul kepada Nur Muhammad sebelum Nabi Muhammad ini diciptakan. Jadi sebelum Nabi Muhammad diciptakan, Nabi Adam sudah bertawassul dengan Nabi Muhammad. Singkat cerita dari terjemahan hadis ini, saat Nabi Adam minta ampun, beristighfar kepada Allah atas dosa, atas kesalahan yang dia lakukan, Nabi Adam berdoa begini, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammad, saya minta padamu dengan haknya Muhammad, lama ghafartali, untuk agar engkau mengampuni saya. Jadi bihaqqi Muhammad. Jadi ini Nabi Muhammad belum diciptakan. Karena Nabi Muhammad belum diciptakan, Allah bertanya, kok bisa tahu kamu Adam kepada Muhammad? Padahal Muhammad belum saya ciptakan. Adam menjawab, iya Allah, saat engkau menciptakan saya, dan saat saya diberi ruh olehmu, saya melihat di tiang arsy tertulis lafal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya melihat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin engkau menggandengkan namamu dengan makhluk, kecuali makhluk itu yang adalah makhluk yang paling engkau cintai. Berarti Muhammad adalah makhlukmu yang paling engkau cintai. Mendengar jawaban itu, mendengar jawaban Adam ini, Allah menjawab, Sodaqta ya Adam, benar kamu Adam. Dia adalah makhluk yang paling saya cintai. Dia itu maksudnya Muhammad. Berdoalah padaku dengan haknya Muhammad, maka saya akan mengampunimu. Andaikan tidak akan menciptakan Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan kamu. Lah ini dari kisah ini, Nabi Adam bertawassul kepada Nur Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu diciptakan. Nah, berarti ini jelas bukan tawassul dengan amal soleh. Bukan tak bertawassul, Nabi Adam tidak bertawassul dengan amalnya sendiri. Maka dari ini bisa kita fahami bahwa bertawassul itu tidak harus memakai amalnya sendiri, tapi boleh dengan yang lain. Ini boleh nih. Ini kesering sampean mereng mungkin nih kah. Orang buta tar ke Rasulullah, pahe kocak nyangku adua Rasulullah saya juaki ke Allah. Makanya coba cermati sampean lafalan nih king mare anon. Makanya khusus polan pengajian ngangku dalil. An Utsman bin Hunayf an rajulan dariral basar atan nabiyya. Dari Utsman bin Hunayf sangkuna situng orang sebuta matana entar da Rasulullah faqala ut Allah ayu afiyani. Rasulullah doa ki kaula da Allah supaya beres kaula. Nabi ada budar ba in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul laka. Engki mun sampean cek maksa ne doa ke de kula. Tapi mun sabar sampean lebih sae. Lo doa kina latin kalbu tapi peda paki surga. Kalau ada pat pun tentu aki keng lo kuat terong atela eko. Kalau ada bu Nabi Pak Amaroe Utsman ki Pak Amarohu pas perintah bi Nabi merintah do orang butuh gela ayat tawaddo sura wudu fayusinul wudu aku sampurna aki wudu fayat bihada doa pas sura doa orang sebut gela kalaban doa panika lekene Allahumma inni sura doa nikah tadi sura salat apa audu gelu sampurna aki pah ni kebaca inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika ni kene kaula minta de ajunan Allah
ngadep kaula ilaika maring ajunan binabiyika, kaula ngadep kalaban nabi. Nika. Muhammadin nabi rahmah kalaban Nabi Muhammad nika. Ini ngucap boleh atau wajjahtu ilaika ila rabbi fi hajati. Kaula ngadep bika kalaban sampean Rabbi. Nika kan? Ngadep dadi orang gila sebutah doa juga, Rasulullah doa juga. Kaula ngadep kalaban ajunan Rasulullah kan buta lo ngatela nika kula ngadep ila rabbi hadihi litugda supaya ikabulaki iteremaaki untuk kaula. Bahkan orang buta nika adu aki nabi nih, Allahumma syaffi'hu fiyya, ya Allah paringi syafaat Rasulullah untuk adu aki kaula. Benih ke nabi pahya juaki ka Allah. Doa bersama-sama. Selanjutnya Anda mengatakan bahwa hadis tadi yang tadi sampean baca itu tidak bisa dibuat dasar, dibuat dalil untuk melegitimasi atau melegalkan tawassul. Karena menurut Anda rojul yang buta matanya tadi bukan bertawassul kepada Nabi, tetapi itu maksudnya berdoa bersama-sama dengan Nabi. Sehingga hadis tadi menurut Anda tidak bisa dijadikan dasar. Karena rojul tadi berdoa bersama-sama dengan Nabi. Nabi berdoa, dia juga berdoa. Sebenarnya Anda mungkin kurang bacanya. Karena gini, ternyata doa tadi itu, doa yang mirip dengan doa yang diberikan Nabi kepada rojul tadi, itu bukan hanya dibaca oleh sahabat ketika Nabi masih hidup, tapi juga dibaca oleh sahabat ketika Nabi sudah wafat. Ini dalam mafahim juga disebutkan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, qad istamala ba'du sahabati hadhihi sighata minat tawassuli ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa tadi itu juga dipakai oleh sebagian sahabat setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau berdoa dengan redaksi tadi setelah Nabi Muhammad wafat, tentu tidak berdoa bersama-sama dengan Nabi. Faqad rawa at-Tabrani hadzal hadis wa dzakara fi awwalihi qissatan. Wa hiya anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin lahu. Wa kana Utsman radhiyallahu anhu la yaltafit ilaihi wa la yanzuru fi hajatihi. Falaqiya Utsman bin Hunayf fashaka dzalika ilaihi. Faqala lahu Utsman bin Hunayf, "A'ti al-madi'atah fatawadda. Summa ti al-masjidah fasalli fihi rak'ataini. Summa qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fayaqdiyali hajati wa tudzakkir hajataka. Jadi di sini ada orang ini setelah Nabi Muhammad wafat ya, tentu tidak mungkin berdoa bersama Nabi Muhammad. Di sini diceritakan begini. Ada seorang laki-laki yang bolak-balik sowan kepada sahabat Utsman bin Affan. Bolak-balik sowan kepada Utsman bin Affan karena dia punya kepentingan, punya hajat. Tapi nyatanya sahabat Utsman bin Affan tidak menghiraukan orang itu. Sehingga kemudian orang laki-laki tadi bertemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf. Ini Utsman bin Hunayf ya, yang tadi dia suan ke Utsman bin Affan tapi tidak pernah ditemui. Kemudian dia bertemu dengan Utsman bin Hunayf. Kemudian laki-laki tadi mengadu kepada
Utsman bin Hunayf bahwa dia suwan terus kepada Utsman bin Affan tapi tidak pernah ditemui oleh Utsman bin Affan. Akhirnya Utsman bin Hunayf memberikan saran kepada laki-laki tadi. Sarannya adalah a'ti al-madi'ata fatawaddo, summa a'ti al-masjid fasalli fihi raka'atain. Silahkan kamu pergi ke Jeding, katakan lain, ngambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat di masjid ya. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian kamu baca doa. Summakul, apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya saya minta kepadamu, wa tawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepadamu, binabiyina, dengan nabiku, dengan nabi kami, Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah. Ya Muhammad, ini disebut, inni atawajjahu bika ila rabbi, sesungguhnya saya Muhammad, sesungguhnya saya menghadap saya denganmu pada Tuhanku, fayad dia li hajati, maka kabulkanlah hajatku. Kemudian ternyata ini memang dilakukan oleh Jarir tadi, oleh orang laki-laki tadi. Jadi hadis tadi tidak benar kalau diartikan itu maksudnya doa bersama-sama dengan Nabi. Tidak benar, karena buktinya doa tadi juga digunakan, dipakai oleh oleh sahabat, oleh sebagian sahabat setelah Nabi Muhammad sudah wafat. Jadi mohon bacaannya dilanjut lagi. Jangan hanya memahami hadis berdasar kepada logikanya saja.